Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas mengenai strategi komunikasi, pemasaran, terintegrasi, periklanan, dan hubungan masyarakat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Meta Damayanti dengan nomor NIM akhir 371 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dengan NIM akhir 344. Perkenalkan, nama saya Nanda Safitri dengan NIM akhir 348. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putri Ratih Diantari dengan NIM akhir 378. Baik, untuk materi pertama yaitu strategi komunikasi, pemasaran, dan integrasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau biasa disebut dengan IMC. Jadi, IMC itu sebenarnya cara perusahaan untuk menyampaikan pesan promosi mereka secara kompak dan konsisten lewat berbagai saluran, kayak iklan TV, media sosial, event, brosur, dan lainnya. Biar konsumen itu dapat kesan yang jelas dan sama tentang produk atau brandnya. Nah, intinya daripada promosi di mana-mana dengan pesan yang beda-beda, IMC ini menyatukan semuanya. Jadi apapun yang dilihat atau didengar konsumen tuh mereka tetap nangkep pesan yang seragam dan tujuannya itu jelas bikin brand itu makin dikenal, dipercaya dan akhirnya orang itu mau beli produk. Bisa di next. Adapun tujuan dari strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC ini adalah untuk menyampaikan pesan promosi yang konsisten, jelas dan menyatu di semua saluran komunikasi agar konsumen itu mudah untuk memahami dan mengenali brand. Nah, dengan pendekatan ini perusahaan itu bisa memperkuat ya citra mereknya, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuat kampanye pemasaran jadi lebih efektif. Selain itu, IMC ini membantu menghindari pesan yang tumpang tindih atau membingungkan, sehingga semua elemen promosi itu bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk menarik perhatian, membangun hubungan, dan mendorong konsumen untuk membeli atau loyal terhadap produk. Di sini ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats atau ancaman. Nah, ini tuh adalah alat bantu yang dipakai buat melihat kondisi perusahaan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dalam strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC ini, analisis SWOT ini penting karena bisa bantu kita ngerti dulu posisi brand kita sebenarnya itu gimana. Misalnya, kita bisa tahu apa kelebihan produk kita yang harus ditonjolkan, bagaimana yang masih kurang dari dan perlu dibenahi dari produk kita. Peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan di pasar dan hal-hal dari luar apa yang bisa menghambat kampanye kita atau produk kita. Nah, dengan ngerti semuanya ini, kita bisa bikin strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Pesannya itu lebih relevan dan pemilihan medianya itu pas. Jadi promosi kita itu nggak asal jalan, tapi berdasarkan kondisi nyata yang udah dianalisis sebelumnya. Analisis SWOT yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, apa sih itu strength atau kekuatan? Jadi, strength itu adalah hal-hal positif yang udah dimiliki perusahaan atau brand dan bisa jadi nilai jual utama. Contohnya, brand itu udah dikenal luas, kualitasnya produknya itu bagus dan punya banyak pelanggan setia atau punya tim kreatif yang solid. Yang kedua ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Apa sih itu kelemahan? Jadi kelemahan itu merupakan kekurangan atau hal-hal yang masih jadi titik lemah di dalam perusahaan atau brand kita. Contohnya kurang aktif di media sosial, desain produk itu promosinya itu kurang menarik, atau anggaran promosinya itu terbatas. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan weakness atau kelemahan ini karena biar tahu apa yang harus dibenahi sebelum atau saat menjalankan kampanye. Misalnya kalau tim belum paham digital marketing, maka harus pelatihan dulu atau rekrut orang yang tepat. Yang ketiga ada opportunities. Opportunities itu adalah peluang. Jadi eh, apa sih itu opportunities dalam sebuah brand atau perusahaan?
Peluang itu merupakan kesempatan atau tren positif dari luar yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat strategi promosi kita. Contohnya, lagi tren nih belanja online. Makin banyak orang yang pakai TikTok atau ada event besar yang bisa dipakai buat promosi. Kenapa sih penting untuk IMC atau strategi komunikasi pemasaran terintegrasi ini? Karena peluang ini tuh bisa dijadikan ide strategi baru. Misalnya kalau TikTok lagi rame, brand bisa fokus ke konten video pendek yang disesuaikan dengan pesan promosi. Kemudian yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Nah, ancaman ini adalah hal-hal dari luar yang bisa mengganggu atau menghambat keberhasilan promosi kita. Contohnya, kompetitor itu ngeluarin produk baru, perubahan kebijakan iklan di platform digital, atau krisis ekonomi. Kenapa sih kita perlu memperhatikan ancaman dari luar ini? Karena supaya bisa siap strategi cadangan atau antisipasi. Misalnya kalau misal pesaingnya promosinya lebih agresif, maka brand itu harus cari cara biar pesan promosinya itu tepat, menonjol dan berbeda dari yang lain. Nah, yang kemudian ada elemen-elemen bauran pemasaran atau marketing yang biasa kita sebut dengan marketing mix. Jadi marketing mix itu adalah kumpulan elemen penting yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya ke konsumen. Ibaratnya itu seperti resep masakan. Ada beberapa bahan utama yang harus dicampur dengan tepat supaya hasil akhirnya itu lebih sukses. Nah, marketing mix itu pada umumnya yang paling umum itu dikenal ada 4P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat itu adalah promotion atau promosi. Nah, dalam strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC, keempat elemen ini tuh harus disampaikan ke konsumen secara konsisten dan terkoordinasi lewat berbagai saluran komunikasi. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu produk. Eh, Produk itu apa yang kita jual, bisa barang atau jasa. Dalam strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC ini, kita itu harus pastikan semua pesan promosi menonjolkan keunggulan produk secara konsisten. Misalnya kalau produk kita adalah sabun alami yang ramah kulit, maka semua iklan, postingan media sosial dan brosur tuh harus sama menyampaikan bahwa sabun itu aman dan cocok untuk kulit sensitif. Yang kedua, harga, the price. Nah, harga ini tuh adalah beberapa biaya yang harus konsumen bayar untuk produk kita. Dalam IMC, cara kita bicara soal harga itu harus sesuai dengan position produk kita. Kalau misalnya produk kita mahal dan eksklusif, promosinya juga harus terlihat mewah dan elegan, bukan asal diskon besar-besaran. Contohnya itu jam tangan mahal, biasanya kan dipromosikan dengan gaya yang lebih classy, bukan lewat potongan harga yang murah. Kemudian yang ketiga ada tempat atau place. Jadi tempat ini adalah di mana konsumen itu bisa beli produk kita, bisa dari toko fisik atau online. Nah, dalam IMC ini kita harus menginformasikan dengan jelas di mana produk kita ini bisa didapat supaya konsumen itu nggak bingung. Contohnya, kalau kita banyak jual di marketplace seperti Tokopedia, maka di semua iklan itu di semua iklan sosial media itu kita harus cantumkan link atau info toko online tersebut. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Jadi promosi ini tuh adalah cara kita untuk menyampaikan pesan tentang produk ke konsumen kayak iklan, event, media sosial dan lain-lain. Nah, dalam IMC ini semua cara promosi ini tuh harus terkoordinasi dan penyampaian pesannya itu harus sama supaya konsumen itu nggak bingung. Misalnya kalau sedang ada promo diskon di toko 20%, maka semua saluran komunikasi dari email, media sosial, sampai iklan di TV itu harus sama informasi promo itu. Next. Kemudian ada promotion mix. Apa sih promotion mix itu? Jadi promotion mix itu adalah kumpulan atau cara yang dipakai perusahaan untuk ngasih tahu konsumen tentang produk supaya mereka itu tertarik dan akhirnya beli. Nah, dalam strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC ini, semua alat ini tuh harus dipakai secara nyambung dan nggak bertabrakan biar pesan yang sampai ke konsumen itu jelas dan konsisten. Ada beberapa bagian dari promotion mix. Yang pertama advertising atau iklan. Nah, iklan itu adalah cara promosi yang dilakukan melalui media massa kayak TV, radio, koran, internet, media sosial atau papan reklam. Nah, iklan ini tuh bersifat satu arah di mana perusahaan itu menyampaikan pesan ke banyak orang sekaligus. Nah, iklan ini tuh efektif untuk meningkatkan kesadaran merek
dan membentuk citra produk yang kita buat. Contohnya, iklan sampo di TV yang menunjukkan bagaimana produk ini bisa bikin rambut itu lebih halus dan wangi. Nah, pesan yang sama juga muncul di Instagram dan YouTube supaya konsumen tuh terus ingat keunggulan sampo tersebut. Yang kedua, personal selling atau penjualan personal. Personal selling ini adalah interaksi langsung antara tenaga penjual dan calon pembeli. Biasanya itu secara tatap muka atau melalui telepon. Ini itu memungkinkan penjual untuk menjelaskan produk secara detail dan menjawab pertanyaan serta membangun hubungan yang lebih personal dengan konsumen. Contohnya, sales di toko elektronik yang menjelaskan fitur terbaru, membantu konsumen memilih dan menawarkan demo produk secara langsung. Yang ketiga yaitu word of mouth. Artinya pemberitaan dari mulut ke mulut. Word of mouth itu adalah promosi yang terjadi secara alami dari rekomendasi atau cerita konsumen yang udah make produk sama orang lain. Ini tuh sangat efektif karena konsumen itu biasanya lebih percaya dengan pengalaman orang yang mereka kenal daripada iklan. Contohnya, teman yang cerita tentang restoran baru yang makanannya itu enak. Jadi kamu itu lebih tertarik untuk nyoba sendiri. Kemudian yang keempat ada sales promotion. Sales promotion itu adalah bentuk promosi yang bersifat sementara untuk mendorong konsumen buat beli produknya itu dengan cepat. Biasanya bentuknya itu bisa macam-macam kayak diskon, potongan harga, kupon, hadiah langsung, program loyalitas atau cashback. Contohnya itu toko baju mengadakan buy one get one. Mengadakan buy one get one free atau potongan harga 20% selama akhir pekan agar pembeli itu makin ramai. Yang kelima ada publicity atau publisitas. Publisitas ini tuh adalah promosi yang bersifat gratis, biasanya kayak berupa liputan media, berita atau artikel gitu yang bahas produk atau perusahaan secara positif. Karena nggak berbayar, jadi publisitas ini cenderung dianggap lebih kredibel oleh masyarakat. Contohnya kayak sebuah produk skincare yang dibahas dalam artikel majalah kecantikan sebagai produk terbaru yang aman dan efektif. Yang keenam itu adalah public relation atau hubungan masyarakat. Jadi public relation ini atau PR ini adalah upaya perusahaan itu untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak termasuk konsumen, media, komunitas dan stakeholder lainnya. Jadi PR ini sering mengadakan event, kampanye eh, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun citra positif. Contohnya itu perusahaan minuman yang mengadakan program peduli lingkungan kayak tanam pohon atau bersih-bersih pantai gitu. Lalu menginformasikan kegiatan ini ke media supaya publik itu tahu kalau perusahaan itu peduli sosial. Nah, kenapa sih promotion mix itu penting dalam EMC? Kalau semua bagian promotion mix ini dipakai secara terpisah-pisah tanpa terkoordinasi gitu, bisa bikin pesan dari promosi ini jadi bingung atau berantakan. Misalnya iklan bilang produknya itu mahal dan eksklusif, tapi tiba-tiba ada diskon besar terus ada diskon besar-besaran gitu di toko. Nah, konsumen kan bisa bingung soal posisi produknya. Makanya dalam strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau EMC ini semua cara promosi ini tuh diselaraskan supaya pesan yang diterima konsumen itu tetap konsisten dan saling mendukung. Jadi brand itu terlihat kuat dan profesional, yang akhirnya bisa bikin konsumen tuh lebih percaya dan mau beli produk yang kita jual. Kemudian ada prinsip panduan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi strategi EMC itu harus punya prinsip-prinsip supaya semua komunikasinya itu dilakukan oleh perusahaan bisa berjalan lancar. Nah, terkoordinasi dan tepat sasaran. Secara garis besarnya itu ada 3 prinsip utama yang sering jadi panduan. Yang pertama yaitu penyelarasan merek atau brand alignment. Ini itu soal bagaimana semua pesan dan tampilan dari brand kita itu harus nyambung dan konsisten di semua media dan komunitas. Misalnya logo, warna, gaya bahasa, sampai nilai-nilai yang kita bawa harus sama terus. Baik dari iklan TV, website, media sosial, atau brosur. Kalau nggak nyambung, konsumen itu bisa bingung dan brand itu jadi nggak kuat di pikiran mereka. Jadi penyelarasan merek itu bikin brand kita punya suara yang jelas dan konsisten. Kemudian yang kedua yaitu keselarasan pelanggan atau customer engagement. Itu artinya kita tuh harus benar-benar ngerti siapa target pelanggan kita dan sesuaikan cara komunikasinya dengan mereka. Pesan promosinya itu harus nyambung sama kebutuhan, gaya hidup, dan
cara mereka untuk berkomunikasi. Misalnya, kalau targetnya adalah anak muda yang aktif di Instagram, ya promosi dan bahasanya itu dipakai harus cocok buat mereka. Jangan pakai gaya bahasa formal yang kaku. Dengan begitu, pelanggan tuh merasa diperhatikan dan lebih gampang percaya sama brand kita. Yang terakhir itu adalah penyelarasan anggaran atau budget management, soal ngatur dan dana atau biaya yang dipakai untuk komunikasi pemasaran supaya efektif dan efisien. Kita itu harus pastikan anggaran yang ada itu dipakai buat hal-hal yang paling ngaruh dan sesuai prioritas. Misalnya, jangan kebanyakan habis di iklan TV kalau target pelanggannya itu lebih banyak di sosial media. Jadi, penyelarasan anggaran itu bikin strategi IMC ini nggak buang-buang uang gitu dan hasilnya itu maksimal. Bisa di next. Kemudian ada strategi komunikasi pemasaran terpadu. Eh, IMC itu cara perusahaan untuk menggabungkan semua alat dan saluran komunikasi pemasaran supaya pesan yang disampaikan ke konsumen itu konsisten dan terkoordinasi dengan kuat. Nah, dengan begitu konsumen itu dapat mengenal dan percaya serta tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, ada beberapa penjelasan mengenai elemen penting dalam IMC. Yang pertama itu advertising atau iklan. Jadi iklan itu adalah cara untuk mempromosikan produk kita dengan menggunakan sosial media seperti TV, radio, media cetak, internet, dan billboard. Nah, iklan itu bersifat satu arah dan menyampaikan pesan kepada banyak orang sekaligus. Dan biasanya itu untuk membangun kesadaran merek dan menginformasikan tentang produk yang kita jual. Contohnya itu yaitu iklan di TV dan dari perusahaan Unilever yang memperkenalkan misalnya sabun Lifebuoy dengan pesan bahwa kan Lifebuoy itu melindungi dari kuman gitu. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Jadi promosi penjualan ini tuh bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan sesegera mungkin gitu. Kayak bentuknya itu bisa kayak diskon, kupon, hadiah langsung atau cashback atau program loyalitas lainnya. Contohnya itu saya ambil contoh dari minuman ringan, minuman Coca-Cola yang mengadakan promo beli 2 gratis 1 di supermarket supaya pembeli itu tambah tertarik. Yang ketiga yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi pemasaran langsung itu adalah komunikasi yang ditujukan secara langsung ke konsumen tanpa perantara, misalnya lewat email, telepon, SMS, katalog atau surat pos. Nah, cara ini tuh memungkinkan pesan yang lebih personal dan tepat sasaran. Contohnya itu dari Bank BCA, dia itu mengirimkan email berisi tawaran produk kartu kredit yang sesuai dengan profil transaksi nasabah. Yang keempat ada hubungan masyarakat atau public relation atau PR. Jadi PR itu bertujuan untuk membangun citra positif dan menjaga hubungan baik perusahaan dengan publik, media, dan komunitas. Biasanya itu lewat acara sosial, konferensi pers, siaran pers, dan kerjasama dengan media. Contoh nyatanya itu perusahaan Telkomsel. Dia itu mengadakan program donasi untuk pendidikan di daerah terpencil dan mengundang media untuk meliput acara tersebut. Yang kelima yaitu pensponsoran atau sponsorship. Jadi sponsorship ini adalah dukungan dari perusahaan pada event, kegiatan olahraga kayak kegiatan seni atau sosial untuk meningkatkan eh, brand untuk meningkatkan brand dan citra mereka. Contohnya dari perusahaan Adidas yang menjadi sponsor utama di Piala Dunia FIFA sehingga brandnya itu terlihat di berbagai media dan venue. Bisa di next. Yang keenam yaitu ada pameran atau exhibitions, di mana pameran itu adalah event di mana perusahaan memamerkan produknya langsung kepada calon pembeli dan pebisnis lain. Biasanya ada demo produk, diskusi, dan kesempatan berinteraksi langsung. Contoh nyatanya itu ada Samsung yang membuka booth di pameran teknologi seperti Indonesia Cellular Show untuk mengenalkan smartphone smartphone barunya.
Yang ketujuh ada pengemasan atau packaging. Jadi pengemasan itu bukan hanya bungkus produk, tapi juga media komunikasi yang menarik perhatian dan memperkuat merek serta dapat menyampaikan informasi yang penting dari produk itu. Contohnya yaitu kemasan dari Nutella dengan desain khas dan warna coklat yang mudah dikenali kayak dan informasinya itu lebih jelas. Yang kedelapan ada cindera mata, di mana dapat cindera mata itu memberikan barang kecil gratis bertuliskan merek supaya konsumen itu selalu ingat dan merasa dekat dengan brand. Contohnya yaitu perusahaan travel. Dia itu memberikan pulpen, gantungan kunci, atau tas kecil saat pameran wisata. Yang kesembilan, ada yang namanya selling dan sales management. Ini tuh proses langsung dari tenaga penjual yang berinteraksi dengan pelanggan, yang membantu mereka itu memahami produk dan mendorong keputusan pembelian. Jadi manajemen penjualan itu tuh mengatur tim supaya kerjanya itu lebih efektif dan targetnya itu bisa cepat tercapai. Contohnya itu sales mobil yang ngajak test drive dan menjelaskan fitur mobil secara detail agar konsumennya itu yakin untuk beli mobil itu. Dan yang terakhir yaitu sosial media dan website. Jadi media sosial dan situs web itu adalah platform digital yang dipakai untuk berinteraksi langsung dengan konsumen yang dapat membagikan konten menarik, promosi sama layanan pelanggan. Contohnya dari Instagram. Instagram resmi dari Starbucks yang rutin posting promo minuman baru, video tutorial dan ajang quiz bagi followers untuk dapat produk itu. Nah, kenapa sih semua ini tuh harus terintegrasi? Kalau semua elemen komunikasi ini dipakai secara terpisah dan nggak nyambung, konsumen itu bisa bingung karena pesan yang diterima itu beda-beda. Tapi kalau semuanya terintegrasi, pesannya itu jadi lebih kuat, lebih konsisten, dan mudah diingat. Yang pada akhirnya itu bisa bikin brand kita dipercaya dan konsumen itu makin loyal dan mau membeli produk yang kita jual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dayu. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi pernah nggak sih teman-teman mengingat suatu iklan yang masih melekat di kepala kalian? Jadi itulah kekuatan dari advertising atau periklanan ini. Mencuri perhatian dengan secepat kilat, lalu menanamkan pesan yang tertinggal lama di kepala. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tentang periklanan ini dan keputusan pertama yang dilakukan untuk membuat suatu periklanan. Next. Advertising atau periklanan. Kata iklan ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah menggiring opini pada gagasan. Menurut Kotler juga disebutkan bahwa iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Jadi dapat saya simpulkan, periklanan itu sendiri adalah kegiatan yang digunakan individu atau organisasi untuk mengarahkan pikiran orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. Berikut pada gambar terlihat pada brand-brand yang melakukan periklanan yang keren. Yang pertama ada Amazon. Amazon ini terkenal karena periklanan yang mahal. Amazon pernah hampir mengeluarkan senilai 20 miliar dolar untuk suatu periklanan saja. Dan Just Do It Nike, ada juga rode dari Hailey Bieber ini menggabungkan lifestyle dan produknya. Next. Nah, ada keputusan-keputusan utama dalam periklanan. Ada objective setting, budget discussion, message dan message discussion, media discussion, dan advertising evaluation. Next. Yang pertama ada menetapkan tujuan iklan. Di dalam tujuan iklan ini adalah langkah pertama dalam membuat suatu periklanan. Ada 3 jenis dalam menetapkan tujuan iklan. Yang pertama ada periklanan informatif atau informatif advertising, periklanan persuasif, dan periklanan pengingat. Nah, periklanan informatif ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada
pasar tentang produk baru atau ide baru. Iklan jenis ini bertujuan membangun kesadaran dan pengetahuan tentang produk, fitur, harga, lokasi, dan cara penggunaannya. Contoh dari periklanan informatif ini adalah ketika Tesla ingin meluncurkan mobil listrik baru mereka membuat iklan yang menjelaskan fitur-fitur teknologi yang canggih pada mobilnya, seperti baterai yang tahan lama, autopilot, dan performa ramah lingkungan. Tujuan dari eh, iklan ini adalah untuk agar konsumen tahu dan paham keunggulan mobil listrik Tesla dibanding dengan mobil-mobil konvensional biasanya. Yang kedua adalah periklanan persuasif. Dari katanya persuasif, artinya adalah iklan tersebut bersifat mengajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk tertentu dan mengubah preferensi mereka. Iklan ini biasanya menonjolkan keunggulan produk dibanding pesaing dan mencoba membujuk konsumen untuk memilih produk tersebut. Contohnya, kita sudah sangat mengenal dengan produk Apple. Saat Apple ini ingin merilis iPhone baru, mereka sering membuat iklan yang menonjolkan keunggulan kamera dari produk mereka, kecepatan prosesor, dan desain elegan dibanding dengan produk HP lainnya. Yang ketiga adalah perikanan pengingat atau reminding advertising. Tujuannya adalah untuk mengingatkan konsumen tentang produk yang sudah dikenal agar mereka terus membeli dan tidak pindah ke produk lain. Iklan jenis ini untuk menjaga kesadaran dan loyalitas pelanggan. Mungkin dari beberapa konsumen yang lupa tentang produk atau ingin meningkatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri, perusahaan lebih mengambil dengan periklanan dari pengingat ini. Contohnya yaitu Coca-Cola sering mengeluarkan iklan yang hanya mengingatkan konsumen tentang kesegaran dan kenikmatan minuman mereka, terutama saat momen spesial seperti liburan atau acara olahraga besar. Next. Keputusan utama yang kedua adalah menetapkan anggaran iklan. Setelah menentukan tujuannya, perusahaan selanjutnya menetapkan anggaran apa yang cocok untuk iklan di setiap produk. Ada 4 metode untuk menyusun, uh, ada 4 metode umum yang sering dibahas adalah yang pertama adalah metode terjangkau atau affordable method. Jadi perusahaan menetapkan anggaran iklan berdasarkan jumlah yang dapat mereka bayar. Metode ini sering digunakan oleh usaha-usaha kecil yang baru memulai bisnis. Yang kedua adalah metode percentage dari penjualan atau percentage of sales method. Jadi, metode ini menetapkan anggaran iklan sebagai presentasi dari penjualan saat ini atau yang dipikirkan atau sebagai presentasi dari harga jual unit. Yang ketiga adalah metode varietas kompetitif atau competitive variety method. Perusahaan menetapkan anggaran iklan untuk mencocokkan pengeluaran pesaing. Mereka memantau iklan dari pesaing itu sendiri. Yang keempat adalah metode tujuan dan tugas, objective and task method. Metode ini menetapkan anggaran promosi berdasarkan apa yang ingin dicapai dengan promosi. Metode ini dianggap paling rasional dan dapat dipertanggungjawabkan karena memaksa manajemen untuk menjelaskan asumsi mereka tentang hubungan antara uang yang dibelanjakan dengan hasil dari promosi yang akan diberikan. Next. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi iklan. Strategi periklanan mencakup 2 unsur pokok, yaitu menciptakan pesan iklan dan memilih media periklanan. Pesan iklan atau advertising message adalah inti komunikasi yang ingin disampaikan merek kepada audiens sasarannya. Kotler menggambarkan sebagai ekspresi konkret dalam proposisi nilai merek yang dirancang untuk menarik perhatian, membangkitkan minat, dan menumbuhkan keinginan dan mendorong tingkat konsumen.
Yang kedua adalah pemilihan media. Pemilihan media juga sangat penting untuk menyampaikan pesan iklan yang ingin disampaikan dalam sebuah merek. Pemilihan iklan atau media selecting ini adalah proses strategis menempatkan pesan iklan di komunikasi kanal yang paling efisien untuk mencapai tujuan komunikasi, jangkauan, frekuensi, dan dampak-dampak dengan anggaran tertentu. Jadi, pesan iklan dan pemilihan media ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena kenapa begitu? Karena jika pesan iklannya bagus, tapi pemilihan media yang tidak cocok, itu akan mengurangi nilai dari iklan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika memilih media yang bagus, tetapi pesan iklan yang diberikan itu tidak bagus, itu akan mengurangi nilai dan tidak akan melekat di benak konsumennya. Next. Yang terakhir ada mengevaluasi efektivitas iklan. Setelah menetapkan tujuan apa yang akan dilakukan, anggaran budgeting dari iklan tersebut, dan memilih pesan iklan dan medianya, kita harus mengevaluasi efektivitas iklan tersebut. Yang pertama ada communication effect. Communication effect itu adalah hasil dari aktivitas periklanan yang mengukur sejauh mana pesan iklan dan media berhasil menyampaikan pesan kepada konsumen. Yang kedua adalah sales and profit effect. Adalah hasil dari aktivitas periklanan yang diukur dari dampaknya pada penjualan dan laba perusahaan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik public relation atau biasa disebut dengan hubungan masyarakat. Nah, apa itu public relation? Jadi, public relation atau biasa dibilang hubungan masyarakat ini adalah membangun hubungan baik dengan berbagai komunitas dalam memperoleh publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor atau peristiwa tidak menyenangkan. Nah, tujuan utama dari public relation ini adalah menciptakan citra positif, meningkatkan kesadaran merek, dan membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan dan produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun juga public relation ini memiliki sifat yang dapat diuraikan dari definisi-definisi di atas tersebut, yakni adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah, lalu sifatnya terencana, berorientasi pada organisasi atau lembaga, dan sasarannya itu adalah publik, lalu performa, dan adanya fungsi manajemen. Lalu, di sini ada keberadaan, hubungan, dan faktor marketing dengan public relation. Jadi, yang pertama ada keberadaan PR atau public relation dalam marketing. Nah, Tom Harris ini mengelompokkan bahwa ada 5 macam model keterkaitan antara kedua bidang tersebut, yaitu yang pertama ada separate but equal function, lalu yang kedua ada equal but overlapping function, lalu ketiga ada marketing as the dominant function, lalu keempat ada public relation as the dominant function, lalu kelima ada marketing and public relation as the same function. Jadi yang pertama, spread but equal function ini maksudnya adalah pemasaran dan kehumasan atau kehubungan masyarakatan ini sebagai bidang yang terpisah, namun masing-masing ini menjalankan fungsinya secara sederajat. Lalu kedua ada equal but overlapping function ini adalah pemasaran menjalankan fungsi masing-masing secara setara dan terdapat titik persinggungan dan koordinasi fungsi keduanya, yakni sama-sama membangun citra positif. Lalu ketiga, marketing as the dominant function ini maksudnya pemasaran korporat lebih dominan dan mengkoordinasi fungsi kehumasan dalam memperkuat citra perusahaannya. Lalu public relation as the dominant function ini
adalah kehumasan ini justru lebih dominan dan mengkoordinasi fungsi pemasaran korporat dan produknya. Jadi, public relation as the dominant function ini berbeda dengan marketing as the dominant function, yang dimana marketing ini lebih dominan pemasaran korporat, lalu public relation as the dominant function ini lebih dominan kehumasannya. Lalu kelima ada marketing and public relation as the same function. Nah, jadi pemasaran dan kehumasan ini melakukan fungsi bersama, yakni berkomunikasi dengan publik dan pasar, mulai dari segmentasi pasar atau halayak, lalu pemetaan persepsi atau citra, lalu menetapkan sasaran, lalu merumuskan strategi dan program hingga evaluasinya. Lalu, selanjutnya ada hubungan marketing dengan public relation. Jadi, marketing public relation atau yang biasa dibilang MPR adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mendorong pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi dan tayangan yang kredibel yang mengidentifikasi perusahaan dan produk mereka dengan kebutuhan, keinginan, kekhawatiran, dan minat konsumen. Nah, apa tujuannya dari MPR ini? Jadi, tujuan marketing public relation ini adalah untuk mendapatkan pengenalan, mendorong penjualan, memudahkan komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen dan perusahaan dan produknya. Lalu fungsi dari MPR ini adalah komunikasi atas informasi yang kredibel, sponsorship, serta memperlihatkan kepedulian yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor kebutuhan strategi MPR. Jadi faktor-faktor mengapa dibutuhkannya strategi MPR ini adalah diantaranya meningkatkan biaya promosi iklan yang tidak seimbang dengan hasil pendapatan yang diterima dan keterbatasan tempat. Lalu yang kedua, persaingan ketat dalam promosi dan publikasi. Lalu yang ketiga, selera konsumen yang cepat berubah dalam waktu yang relatif pendek. Lalu yang terakhir, menurunnya minat konsumen terhadap tayangan iklan. Ini adalah faktor-faktor mengapa dibutuhkannya strategi MPR. Jadi alasan kita membutuhkan MPR, marketing public relation, dalam kita di perusahaan inilah faktor-faktornya. Lalu untuk peran, contoh, dan kegiatan hubungan masyarakat dalam manajemen pemasaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adapun peran, contoh, dan kegiatan hubungan masyarakat dalam manajemen pemasaran. Yang pertama itu peran hubungan masyarakat. Ini terdiri dari 4, ada explain prescriber, yang kedua ada communication facilitator, yang ketiga ada problem solving process facilitator, dan yang keempat ada communication technician. Bisa di next. Oke, yang pertama explain prescriber. Nah, public relation berperan sebagai penasehat ahli, di mana sehingga dituntut untuk mampu mencarikan solusi dalam menyelesaikan masalah dengan publik, perusahaan, atau organisasi. Yang kedua, communication facilitator. Nah, public relation ini berperan sebagai fasilitator antara perusahaan dengan publiknya, di mana PR ini membantu pihak manajemen sebagai pendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik. Begitu juga sebaliknya, public relation ini diharapkan dapat memberikan penjelasan informasi, keinginan, dan harapan organisasi kepada publik. Nah, tujuannya adalah agar tercipta saling mempercayai, menghargai, dan mendukung satu dengan yang lainnya. Next. Yang ketiga, problem solving process facilitator. Nah, hubungan masyarakat ini sebagai fasilitator dalam memecahkan permasalahan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.
Yang terakhir ada communication technician, di mana peranan ini menjadi public relation sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknik komunikasi. Nah, sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke atasan. Next. Nah, selanjutnya contoh kegiatan hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada publicity. Menurut Katlib, publisitas adalah informasi dari sumber luar yang digunakan media karena memiliki nilai berita. Nah, ini adalah metode penyampaian pesan yang tidak terkontrol di mana sumber tidak membayar media untuk informasi tersebut. Study next. Nah, mempublikasikan produk pada saat ini akan menjadi elemen yang paling efektif dalam marketing mix. Karena yang pertama, memperkenalkan produk baru, di mana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk revolusioner. Yang kedua, mengatasi masalah distribusi, di mana menciptakan permintaan konsumen yang lebih besar. Yang ketiga, biaya rendah, lebih ekonomis dibandingkan iklan. Yang keempat, menjelaskan produk yang rumit, di mana dapat membantu menjelaskan fungsi dan keuntungan produk dengan lebih baik. Dan yang kelima, membangkitkan minat konsumen, di mana menggairahkan kembali produk lama dengan cara baru. Dan terakhir, representasi unik, di mana mengaitkan produk dengan cara yang unik dan menarik. Jadi next. Nah, yang kedua ada sponsorship, di mana sponsorship ini adalah sumbangan uang atau barang untuk mendapatkan publisitas dan membangun citra perusahaan. Nah, kelebihan sponsorship meliputi kemampuan penempatan produk di lingkungan dengan sedikit kompetisi dan meningkatkan kesadaran merek melalui paket yang tepat. Namun, kekurangannya adalah sulitnya menarik perhatian khalayak secara luas dan tujuan yang sering kali terbatas tanpa menggabungan produk. Keberhasilan sponsorship bergantung pada dukungannya terhadap teknik komunikasi lain serta pemilihan event yang tepat, yang dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan karyawan. Nah, oleh karena itu, penting untuk memilih event yang meyakinkan pasar sasaran tentang manfaat sponsorship. Next. Yang ketiga ada special event, di mana media publisitas yang efektif dapat memasarkan perusahaan atau produk dengan cara yang menghibur melalui cahaya, warna, gerak, dan suara, serta mendapatkan liputan media massa. Nah, menurut Jim McNamara, special event adalah acara yang dirancang untuk menarik perhatian media dan mentransfer pesan spesifik tentang produk. Nah, acara ini memungkinkan penyampaian informasi langsung dan membangun hubungan positif dengan publik. Pada akhirnya, baik media massa maupun khalayak akan mendapatkan pengenalan dan pemahaman yang lebih dalam, menciptakan citra positif bagi perusahaan. Bisa di next. Nah, tujuan dari special event dikaitkan dengan kepentingan tertentu sebagai yang pertama ada pengenalan atau awareness, mendapatkan dukungan publik atau media pers, dan meningkatkan pengetahuan, di mana terhadap perusahaan atau produk yang ingin ditampilkan. Selanjutnya ada suatu proses publikasi melalui komunikasi timbal balik yang pada akhirnya memperoleh publisitas yang positif. Selanjutnya, memperlihatkan itikat baik dari perusahaan atau produk yang diwakilkan sehingga akhirnya akan mendapat citra yang positif. Upaya mempertahankan penerimaan masyarakat, yang terakhir memperoleh pelanggan atau rekanan baru dari kegiatan yang dirancang, menarik, inovatif, dan kreatif. Next. Nah, selanjutnya kegiatan hubungan masyarakat, di mana ini terdapat
Yang pertama itu penelitian publik, di mana melakukan survei untuk memahami persepsi dan kebutuhan publik. Ada pengelolaan media sosial, menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Ada penyuluhan dan edukasi, di mana dapat mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan pengetahuan konsumen. Ada kampanye krisis manajemen, di mana menyusun strategi komunikasi untuk mengatasi isu atau krisis. Dan terakhir ada feedback dan respon, di mana mengumpulkan umpan balik dari publik untuk memperbaikan produk dan layanan. Next. Nah, untuk studi kasus akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang studi kasus. Agar kita bisa lebih paham tentang marketing-marketing dari brand-brand yang sudah terkenal. Saya akan mengangkat brand dari Roots, yaitu merupakan brand yang didirikan oleh Hailey Ruth Baldwin atau yang lebih dikenal dengan Hailey Bieber. Ada nggak sih teman-teman di sini yang obses banget sama Hailey Bieber atau suka sama Hailey Bieber? Jadi dia mendirikan brand ini karena ketertarikannya pada kecantikan. Brand ini resmi diluncurkan pada tanggal 15 Juni 2022 setelah sebelumnya melakukan pengajuan merek dagang pada tahun 2019. Roots menawarkan berbagai lini produk antara lain yaitu skincare dan make up. Roots sendiri terinspirasi dari pendekatan minimalis yang digunakan oleh Hailey terhadap kecantikan. Ia berkeinginan untuk membuat produk perawatan kulit yang dapat diakses semua orang namun dengan kualitas yang tinggi. Roots memiliki berbagai jenis produk, akan tetapi yang paling ikonik adalah peptide lip tint yang kemudian meramaikan sosial media kala itu dan menjadi tren dikomunikasikan dengan lip kiss. Jadi Hailey Bieber ini bukan hanya menaruh muka dan nama yang terkenal, dia juga sebagai pendiri, founder, and creative director, face of the brand, storytelling and hype builder, strategic driver. Jadi dia yang mendirikan brand ini dan juga merumuskan visi minimal healthy skin, lalu kerja bareng dengan tim kemis dan desainer untuk mewujudkan formula kemasan. Jadi banyak dari ide-ide si Hailey ini, terutama lip tint yang dikomunikasikan dengan lip kiss itu adalah salah satu ide dari si Hailey sendiri. Next. Nah, kaitannya apa sih dengan kasus dan materi yang sudah tadi dibacakan? Akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hubungan kasus dengan materi marketing mix. Yang pertama itu dari produknya. Jadi Rod ini sengaja menahan diri pada portofolio kecil peptide cleansing fluid, berry restore cream, peptin lip treatment, dan heroid item peptin lip tint. Nah, semua itu diformulasikan bersama dermatolog, bebas pewangi keras dan dikemas dalam botol abu-abu taupe tanpa elemen visual berlebih. Keterbatasan pilihan ini justru menegaskan pesan less but better dan memudahkan konsumen itu mengikuti ritual 3 langkah alih-alih tenggelam di ratusan SKU. Bisa di next. Yang kedua itu price atau harga. Jadi harganya itu dipatok di zona prestige 16 sampai 30 US dollar. Nah, cukup rendah untuk dibeli ulang oleh Gen Z dan milenial, tapi cukup tinggi untuk menyiratkan kualitas klinisnya. Bundle road kit diberi potongan 10 sampai 15% untuk mendorong ARPU dan mengedukasi regimen lengkap, dan sedangkan edisi kolaborasi dilepas sedikit lebih mahal guna memanfaatkan keinginan kolektor tanpa mengorbankan
aksesibilitas dasar. Jadi harga produk Rode ini diposisikan di tengah-tengah alias prestige. Nggak murah banget, tapi juga nggak semahal brand high end. Harganya itu sekitar 16 sampai $30 yang masih terjangkau buat Gen Z dan milenial, tapi tetap kasih kesan kalau ini produk itu berkualitas klinis. Mereka itu juga jual bundle road kit yang yang dikasih diskon biar orang terdekat itu tertarik untuk coba semua rangkaian produknya itu sekaligus. Bisa di next. Kemudian di sini ada place atau tempat. Jadi Road ini lebih milih jalur direct to customer lewat website resminya yaitu roadskin.com. Ini itu bikin mereka punya kontrol penuh atas cerita brand, data pelanggan dan pastinya margin keuntungan. Tapi mereka itu nggak cuma online aja, tapi Road ini juga bikin pop-up store kayak Roadhouse di Soho dan Glaze Motel di kalau nggak salah di Coachella. Ini tuh bukan cuma buat jualan, tapi juga bisa ngasih pengalaman langsung untuk fans dan komunitas online mereka. Terus pas brandnya udah makin dikenal dan banyak peminat, mereka itu baru kerjasama sama Sephora buat masuk ke toko fisik yang eksklusif. Jadi strategi ini tuh menunjukkan gimana penempatan produk mereka dan bisa disesuaikan sama tujuan brand. Mulai dari bangunan komunitasnya sampai memperluas jangkauan tanpa kehilangan identitasnya. Bisa di next. Kemudian yang terakhir ada promosi. Ya kalau ngomongin promosi, jadi Rod ini tuh Rod ya Hailey Bieber ini dia tuh jadi wajah utama dan menceritakan semua kampanye. Jadi dari video GRWM itu lewat live streaming eh, mengemas order sampai cerita saat kulit sensitifnya mereka itu juga rajin bikin konten viral kayak glaze do not skin dan peptide lip tint challenge yang meledak di TikTok sampai kalau nggak salah 2,1 miliar views. eh Rod ini juga kerjasama sama kreator lewat Spark Ads dan web listing biar jangkauannya itu makin luas dan semua kontennya itu pakai warna dan font yang konsisten. Bikin brandnya itu gampang dikenali di semua platform. Bahkan mereka itu sempat bikin track tema donat di New York Fashion Week buat tambah buzz tanpa iklan besar. Ini tuh sesuai banget sama teori marketing mix di bagian promosi yang nggak cuma saat yang nggak cuma soal iklan, tapi juga cara kreatif banget buat membangun keterlibatan dan loyalitas dari konsumen. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kaitan materi yang kedua adalah dengan materi periklanan itu sendiri atau advertising. Jadi, ini adalah pemilik dari Root itu, Hailey Bieber. Root menggunakan Hailey Bieber sebagai wajah dan narator utama dalam semua materi iklannya. Dengan pendekatan persona-driven advertising, iklan-iklan Root menampilkan Hailey dalam situasi sehari-hari yang natural dan relatable, seperti rutinitas skincare atau aktivitas sosial. Mungkin kalian sering lihat pada FYP di TikTok, jadi si Hailey ini sering buat konten Get Ready With Me menggunakan produk-produknya, seperti blush on-nya, lip peptide-nya, sehingga konsumen ini merasa lebih dekat dan percaya pada brandnya. Dan juga Rode meluncurkan campaign iklan untuk peptide lip tint dengan phone case khusus yang langsung menjadi viral. Phone case ini dirancang dengan estetika minimalis serasi dengan produk dan dipromosikan lewat video singkat di media sosial di mana Hailey dan influencer menunjukkan cara memadukan lip tint dengan phone case tersebut. Jadi di gambar tersebut ada namanya photo booth dari Root. Jadi kalau kalian ke sana itu akan membeli koin gitu yang dapat ditukarkan dan bisa photo booth di sana. Selanjutnya,
Jadi saya akan melanjutkannya, yaitu campaign ini memicu tren switch LinkedIn sambil memegang phone case dengan konten yang mudah ditiru dan di-share banyak pengguna. Jadi kalau kalian pernah lihat di TikTok juga, hashtag Fruit Phone Case Challenge ini itu mendapatkan jutaan views di TikTok dan Instagram, mendorong peningkatan penjualan peptide liptin hingga signifikan. Pada gambar di layar itu sudah dilihatkan phone case dan liptinnya. Strategi ini menggabungkan produk dan aksesoris dalam satu konsep iklan yang menarik, membuat brand lebih relatable dan fashionable sekaligus mendorong konten user-generated content atau UGC yang autentik dan viral. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adapun kaitan materi dengan studi kasus ini yaitu dengan public relation. Jadi, setelah campaign Phone Case Road menjadi viral di media sosial, public relation ini secara strategis mengoptimalkan momentum tersebut dengan mendapatkan liputan media dari outlet kecantikan dan lifestyle ternama seperti Allure, Vogue, dan Harper's Bazaar. Nah, liputan ini tidak hanya memperkuat reputasi brand, tapi juga menjangkau audiens yang lebih luas tanpa perlu biaya iklan tambahan. Nah, tim public relation ini mengorganisir event pop-up Roadhouse dan launch Glaze Oasis di Festival Coachella yang menghadirkan pengalaman langsung bagi konsumen, influencer, dan media. Nah, event ini menciptakan pengalaman multisensorial yang mempererat hubungan dengan komunitas, sekaligus mendorong produk konten user-generate content atau UGC secara organik. Public relation ini juga berperan dalam mengelola hubungan dengan media dan influencer, memastikan brand mendapat exposure positif dan terus relevan di mata publik. Contohnya, pengelolaan citra Hailey Bieber sebagai founder dan brand ambassador yang kuat melalui wawancara, profile feature, dan liputan khusus. Nah, melalui strategi public relation yang efektif, Ruth mampu membangun citra sebagai brand skincare minimalis berkualitas tinggi dengan narasi yang autentik dan terpercaya, yang didukung oleh peran Hailey Bieber dan endorsement dari pakar dermatologi. Lalu, berdasarkan berita tersebut, dari data-data ide dari studi kasus ini, Hailey Bieber menerima penghargaan Beauty Innovator of the Year. Yeay! Lalu di sini bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau saran atau kritik bisa ketik di Google Docs yang kami kirim. Lalu kesimpulannya adalah strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC ini merupakan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan berbagai elemen komunikasi seperti periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan media digital guna menyampaikan pesan dan konsisten kepada konsumen. Nah, IMC ini bertujuan membangun kesadaran merek, memengaruhi keputusan konsumen, serta menjaga hubungan jangka panjang dengan publik. Berdasarkan yang diterangkan oleh Dwi, periklanan ini menjadi komponen utama dalam menciptakan persepsi dan keterkaitan terhadap produk atau jasa. Nah, keberhasilan periklanan inilah ditentukan oleh tujuan yang jelas, anggaran yang tepat, strategi pesan yang menarik, serta media yang sesuai dengan audiens sasaran. Lalu, hubungan masyarakat atau public relation ini memainkan peran penting dalam membangun citra positif, mulai kritis, serta menciptakan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik. Nah, public relation ini tidak hanya mendukung pemasaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan loyalitas konsumen melalui pendekatan yang lebih kredibel dan humanis. Nah, keterpaduan antara periklanan dan hubungan masyarakat inilah dalam kerangka IMC atau strategi komunikasi pemasaran terintegrasi
menjadi kunci dalam menciptakan komunikasi yang efektif, efisien, dan berdampak luas bagi keberhasilan bisnis dan reputasi perusahaan. Nah, itu saja materi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk mencantumkan pertanyaan di Google Docs yang akan kami kirimkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan terima kasih.